Nah Yudi dulu diutus nggak? Iya pernah setahun Diutus. diutus kan di tempat sekolah Alkitabnya kan udah lumayan jauh lah dari kota kan. Mm-mm. Tapi diutus lagi masuk yang lebih ke pedalaman lagi tanpa sinyal, tanpa listrik. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel STT Mauer Saron Lampung. Tentunya di dalam acara podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Terima kasih teman-teman, tetap setia menyaksikan video-video kami di channel STT Mauer Saron Lampung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share link sebanyak-banyaknya, di like dan berikan komentar yang positif sebagai bentuk dukungan untuk kami di STT Mauer Saron Lampung. Seperti biasa kita bertemu lagi dalam acara podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Tentunya kita mengundang para narasumber yang merupakan mahasiswa di STT Mauer Saron Lampung yang akan berbagi kisah hidup dengan kita semua. Teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial. Dia ini merupakan seorang mahasiswa yang datang dari Kalimantan. Dia semester 2 sekarang. Langsung saja kita perkenalkan Yudi Altino. Waduh, tepuk tangan dulu dong untuk Yudi nih. Shalom Yudi. Salam Pak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa baik. Sehat? Sehat. Wah. Nah Yudi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman di rumah penasaran nih sama Yudi. Boleh perkenalkan diri dulu dong. Oke, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Altino. Saya dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Dan saya berkuliah di tempat ini baru memasuki semester 2. Ya. Semester 2. Iya. Jadi Yudi asli dari Kalimantan Barat, Barat, khususnya kota Pontianak. Pontianak. Nah sekarang Yudi sudah semester 2. Gimana nih Yud? Kuliahnya aman? Aman. Tugas-tugas? Puji Tuhan. Aman. Aman tapi ketawa gimana? Iya, aman dikit lah. Aman dikit. Berarti yang banyaknya bahaya? Enggak juga Pak. Enggak juga. Ya, Yudi, pertama-tama thank you kamu udah mau Iya, datang sama-sama. meluangkan waktu di kesibukanmu yang sangat padat. Saya tahu tugas-tugasmu sangat banyak di kuliah, tapi kamu mau memberikan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Nah, Yud, Iya Pak. di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai karena dalam obrolan kita ini kita hanya akan membahas tentang kisah hidup sebenarnya, tentang anak-anak STT yang kuliah di sini, bagaimana Tuhan membawa mereka sampai ke STT Mauer Saron Lampung gitu. Nah, kita mulai dari panggilan Tuhan terlebih dahulu. Apakah panggilan Tuhan itu kepada Yudi sudah lama sebelum Yudi datang ke tempat ini atau bagaimana? Iya, sedikit cerita tentang panggilan Tuhan terhadap diri saya. Sebelum saya datang ke kampus ini, saya sudah pernah belajar sebelumnya tentang dasar-dasar Alkitab di sebuah daerah yang ada di Kalimantan, tepatnya di Meliau. Bisa dibilang itu nama sekolahnya Sekolah Alkitab Penginjil Meliau. Dan di sana saya ditempa selama 2 tahun, Pak. Dan di dalam proses saya belajar di sana, saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi sebelum saya bersekolah di situ, saya sudah pernah gitu, maksudnya ada pernah mengalami panggilan Tuhan dalam diri saya. Jadi sebelum Sebelumnya. kamu kuliah ke Mauer Saron dulu udah pernah sekolah Alkitab dulu Iya benar Pak. di Kalimantan. Benar. Itu nama sekolahnya apa kalau boleh tahu? Sekolah Penginjil Sekolah Penginjil. Meliau. Sekolah Penginjil Meliau. Iya. Kamu ada di sana selama 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, berbicara mengenai, kita kembali ke topik yang tadi, berbicara mengenai panggilan Tuhan. Apakah panggilan Tuhan itu Yudi dapatkan ketika bergabung sekolah penginjil, atau seperti udah nih ada panggilan Tuhan beberapa tahun, beberapa waktu sebelumnya, baru kemudian masuk sekolah penginjil, baru kemudian masuk SD Mauer Saron Lampung, atau bagaimana? Kalau untuk panggilan Tuhannya, waktu itu saya setahun yang lalu, sebelum saya sekolah Alkitab. Oh, Jadi, setahun iya, sebelum masuk sekolah benar. Alkitab apa tadi? Meliau. Meliau. Oke, lanjut, boleh, gimana ceritanya itu? Lalu saya mengalami
mukjizat Tuhan, bisa dibilang seperti itu, karena sebelum saya mengambil keputusan untuk sekolah tersebut, saya dulu sempat bekerja juga. Setelah tamat SMK, saya cuma nganggur 2 minggu, terus saya udah dapat pekerjaan lah, yang puji Tuhan lah, lumayan pendapatannya juga. Tapi seiring waktu, dalam pelayanan saya juga di gereja tersebut yang ada di tempat tinggal saya di Pontianak, saya merasa ada kekeringan. Maksudnya saya ngerasa saya statis gitu jalannya, Pak. Statis dalam hal apa nih? Dalam semua hal. Walaupun saya punya pekerjaan, saya dapat pelayanan, diberikan kesempatan untuk melayani, tapi kayaknya saya tuh kurang bertumbuh gitu. Saya kurang untuk dapat jadi berkat lah bagi orang-orang di sekitar saya. Dan saya rasakan mungkin saya kelihatan dekat sama Tuhan, tetapi sebenarnya saya jauh. Saya jauh sekali daripada Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu di dalam pekerjaan saya, pada waktu itu saya pernah mengalami suatu kecelakaan yang begitu lumayan parah. Mungkin kalau saya ada sampai hari ini, saya bersyukur karena Tuhan udah tolong saya. Dan kejadian itu Amin. saya alami waktu malam hari, waktu saya pulang habis nyantai-nyantai sama teman saya kan di sebuah kafe. Terus jam 11 malam itu di perempatan menuju jalan tol. Kalau di sana bilangnya tol, padahal kalau sebenarnya itu jembatan gitu. Oh. Jembatan. Iya, kalau di Jakarta kan tol ada terowongannya. Oh iya. Kalau di sana jembatan tapi dibilang tol. Oh ya itu Iya. kalau biasa disebut pasar layang kalau Iya, di tempat saya. Oh jadi disebut tol gitu. Iya, Pak. Oh ya, kamu lewat jalan tol terus gimana? Terus waktu udah saya lagi mengendarai sepeda motor, saya sempat mendengar bisikan gitu. Tapi mungkin ini hanya perasaan saya atau apa. Tapi di telinga saya ada yang bilang gitu, jangan dulu tarik gasnya. Kayak tangan saya pun ada yang pegang gitu. Padahal teman saya kan pakai motor semua masing-masing 4 orang. Iya. Jadi kami berempat, terus udah lampu hijau, saya tarik gas sekuat-kuatnya untuk jalan. Biar laju. Iya, biar laju, biar ninggalin teman-teman yang lain. Oh. Kayak balapan gitu. Kan karena jalan sepi ya, Pak ya. Dan tanpa sadar tiba-tiba udah ada mobil di sebelah kanan. Menghantam saya dan saya cukup jauh terlempar dan motor saya pun ya Rusak parah. agak rusak parah itu, Pak. Nah. Dan puji Tuhannya saya bisa bangun pada saat itu. Saya cepat bangkit, tapi helm saya enggak tahu kemana, udah lepas dari kepala saya. Terus saya khawatir, takutnya ada kadang di jam-jam segitu ada tronton yang lewat. Dan disitulah pada malam itu saya diantar langsung ke rumah sakit untuk di ronsen waktu jam 2 subuh di rumah sakit. Dan puji Tuhan saya tidak ada terjadi apa-apa. Tapi setelah kemudian daripada itu, sebulan yang lalu kejadian itu, saya mengalami retak di bagian kanan saya. Di bahu. Iya, di bahu. Oh ya. Terus bahu kanan yang retak itu mengganggu pekerjaanmu? Iya, saya sempat cuti selama 4 bulan. Oh. Untuk saya minta cuti sama bos saya, lalu diizinin untuk istirahat sampai saya pulih. Dan saya coba juga berobat di kampung saya, karena kebetulan kakek saya juga pandai untuk betulin tulang atau apa gitu. Karena dari keluarga kami memang ada yang bisa untuk nyembuhin seperti itu, Pak. Dan berjalannya waktu, sebelum saya dalam masa pemulihan itu, teman-teman saya meninggalkan saya. Ya, orang tua saya tetap mendukung saya, tetapi ya pasti ada lah kayak bikin hati saya bukan malahnya lebih semangat lagi, malah lebih down gitu. Dan di situ saya sadar rupanya 1 detik pun napas kita nih dari Tuhan. Maksudnya hidup kita nih tergantung daripada Tuhan.
Dan di dalam masa pemulihan saya 4 bulan, bahkan lebih setahun saya mengalami pemulihan itu. Untuk saya bisa beraktivitas kembali. Dan saya coba ambil keputusan untuk saya berhenti dari pekerjaan saya. Nah, saya tidak mau lagi kan untuk bikin beban sama orang lain. Dan di situ saya sadar kalau saya jangan pernah main-main gitu sama Tuhan. Karena apa yang telah Tuhan beri itu ya kita harus hargai lah. Harus kita syukuri, harus kita pergunakan dan baik. Karena saya sadar juga di situlah Tuhan mau membentuk saya supaya saya lebih lagi ke depannya lebih menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah kejadian yang akhirnya menjadi trigger kamu Iya. atau sebagai dorongan kamu untuk akhirnya sadar bahwa apa yang kamu lakukan selama ini mungkin kurang baik Menyenangkan dan hati kamu Tuhan. sadar bahwa kamu bisa melakukan yang lebih baik. Iya. Ya, benar, Pak. mungkin dalam kejadian itu yang akhirnya membuat kamu menyadari bahwa mungkin ini panggilan Tuhan Iya benar, Pak. buat kamu begitu. Nah, kita cerita sedikit tentang ini, pengalaman kamu selama di sekolah penginjil, karena saya sangat tertarik dengan kisah itu karena kamu bilang Iya. tadi sempat singgung sebelum kamu ke STT Maor Saran Lampung, kamu udah pernah ke sekolah penginjil. Iya, Pak. Nah, selama di sekolah penginjil itu apa saja yang kamu lalui di sana? Saya melalui di dalam masa-masa sekolah Alkitab kemarin saya mengalami suatu hal yang belum saya pernah alami sebelumnya, Pak. Karena sebelum itu saya mungkin dulunya memang pelayanan kan, dari SMP udah kelas 2 udah dikasih untuk pelayanan walaupun cuman bagian ngangkat-ngangkat barang gitu untuk tim musik di gereja. Dan gereja kami juga belum sepenuhnya punya gedung gitu, masih ngontrak di mana-mana. Tapi puji Tuhan saya bisa diberikan suatu tanggung jawab lah dari perkara kecil ini. Saya belajar dan puji Tuhan saya juga bisa sekolah Alkitab ini karena bantuan dari orang tua, jemaat, dan gembala saya yang mendukung saya. Dan di dalam masa sekolah Alkitab ini saya mengalami suatu proses dari Tuhan untuk saya lebih lebih giat kepada Tuhan. Dan saya mengalami bagaimana tidak punya sesuatu, maksudnya materi gitu. Iya. Kan sempat sebelumnya saya punya uang Karena gitu. bekerja ya. Karena bekerja saya merasa banyak uang nih, bisa lah poya-poya kan. Beli-beli. Visi misi poya-poya gitu kan. Tapi setelah saya masuk dunia asrama, rupanya gini, ndak punya uang 1.000. Kere. Jadi ndak punya teman pun, paling punya sahabat 1-2 orang yang emang tahu lah kenapa saya bisa ngambil keputusan ini. Iya. Karena Tuhan, saya bilang. Jadi apa yang saya rasakan kemarin, saya punya sesuatu, saya ndak manfaatin dan baik. Dan di sini, di dalam sekolah sini, saya belajar lebih lagi, lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi sesama saya. Nah, biasanya kalau misalnya kita masuk di sekolah Alkitab penginjil seperti itu, Iya, Pak. pasti ada masa pengutusan Iya. atau pelayanan Praktek. begitu. Nah, Yudi dulu diutus nggak? Iya, pernah setahun Diutus. diutus kan di tempat sekolah Alkitabnya kan udah lumayan jauh lah dari kota kan. Tapi diutus lagi masuk yang lebih ke pedalaman lagi, tanpa sinyal, tanpa listrik. Oh. Jadi kita belajar. Oh iya, saya ingat juga dulu kalau nggak salah kalian itu kontekan sama saya ya waktu daftar jadi mahasiswa di sini kalau nggak salah. Iya, Pak, dengan Pak Sorni juga. Iya, saya chat WA kalian 6 tahun gak dibalas tuh. Mungkin masih SMK gitu. Saya tanya di pendetanya, ini anak-anak gimana Pak? Mereka bilang masih pelayanan di desa jadi nggak ada sinyal. Nah, saya teringat sedikit ya.
Nah, kamu diutus ke pedalaman. Iya Pak. Itu di kampung apa namanya? Nama kampungnya Suakmansi. Suakmansi. Iya Suakmansi. Itu emang pedalaman banget ya. Masuknya apakah akses ke sana itu gimana aksesnya? Kalau dibilang pedalaman, enggak juga sih Pak, karena udah lumayan baik. Cuman iya memang aksesnya yang masih seperti itu, karena di Kalimantan kan sekarang ini udah banyak sawit gitu ya, pertumbuhan sawit gitu, pohon-pohon sawit. Dan di situ daerahnya memang daerah dekat bukit gitu. Dan sedikit cerita juga, di Suakmansi ini dekatan sama nama kampungnya itu Nek Sawa, yang jadi cikal bakal lahirnya GBI di Kalimantan Barat. Oh. Dan bersyukurnya saya pelayanan itu di bawah naungan sebuah pendeta dari almarhum Opa Karel, itu anaknya pendeta Dolphy Wowiling, orang Manado Pak. Itu Gereja Betel Indonesia ya? Iya. Oh GBI ya. Waduh, kita menjunjung nama besar GBI ya. Kita juga sekolah GBI nih, STT Maur Saron Lampung. Ya di bawah GBI Maur Saron Jakarta. Nah, selama kamu ada di desa apa tadi namanya? Suakmansi. Suakmansi itu selama berapa lama di sana Yudi? Kemarin hampir mau setahun, 11 bulan gitu Pak. 11 bulan kamu pelayanan di sana. Nah, 11 bulan di desa Suakmansi itu apa aja yang Yudi kerjakan di sana? Ya, saya belajar banyak hal Pak, tentang bagaimana menata pelayanan, karena di situ saya sendiri Pak diutusnya. Oh, berarti kamu jadi gembala di sana? Iya. Oh, jadi kayak pendeta inilah ya. Ceritanya memang jadi gembala sih, cuman gembalanya juga masih ada. Dan di situ gembalanya sedang dalam proses pemulihan juga Pak, mengalami sakit gitu. Proses pemulihan dia sakit apa tuh? Sakit stroke. Oh, sakit stroke. Nah, akhirnya karena gembalanya sedang sakit, jadi kamu yang ambil alih. Iya, diizinkan untuk melayani jemaat di sana. Nah, selain menjadi pelayan di gereja, menggembalakan, ada nggak pekerjaan lain yang kalian kerjakan di luar dalam pelayanan ini ya Pak? Ya nggak, maksud saya apakah bentuk pelayanannya ada dalam bidang lain, mungkin kesehatan, pendidikan, sebagai macam bagaimana? Di bagian pendidikan. Yes, sebagai tenaga pengajar kemarin saya diberi kesempatan untuk mengajar di sebuah SD di desa itu Pak. Jadi selain kamu menggembalakan jemaat, berarti juga mengajar di Benar Pak. Sekolah. Oh. Wah, berarti kamu udah banyak pengalaman ya baru datang ke sini ya? Masih belum. Masih sedikit Pak. Masih sedikit tapi udah ada lah ya minimal ya. Nah, kamu pelayanan di desa Suakmansi selama hampir setahun ya, 11 bulan. Kamu udah sekolah penginjil. Nah, kenapa tiba-tiba akhirnya ada ketertarikan atau ada panggilan untuk datang ke STT Maur Saron Lampung? Ceritanya karena memang di dalam pelayanan kemarin memang ada sedikit tawaran juga kan. Gimana, udah dipanggil Om di sana kan? Gimana Om? Gimana Pak? Apakah masih lanjut prakteknya di sini untuk di desa kita? Dan kebetulan juga di sekolah Alkitab ini yang mengutus kami itu ketua BPD juga dari Kalbar. Dan saya coba untuk obrolin sama gembala saya di gereja lokal saya dengan keluarga saya. Cuman saya ikutin lagi apa kata hati saya. Ya mungkin saya harus, saya harus upgrade diri dulu lah. Supaya kedepannya saya bisa lebih belajar ilmu-ilmu yang belum saya pernah dapatin sebelumnya. Mungkin ini rencana Tuhan juga untuk saya berada di STT Maur Saron Lampung. Oh, jadi kamu ada panggilan dalam hati untuk mengupgrade diri, untuk belajar lebih lagi supaya istilahnya lebih banyak yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Benar. Seperti itu. Nah,
Berarti apakah tujuan kamu ketika kamu nanti lulus itu balik ke desa Suan apa tadi? Suakmansi. Suakwansi itu. Kira-kira kamu mau balik ke sana tuh gimana nih? Ya kalau Tuhan izinkan ya saya Pengen balik ke sana ya, iya, pengen menggembalakan karena benar, kamu udah pernah bantu melayani juga di sana ya, Iya. pernah ngajar juga. tapi dimanapun Tuhan panggil saya siap untuk melayani. Wah, Iya, Pak. haleluya. Kemanapun Amin. siap. Siap, Pak. Ya, nah mantap. Kamu udah setahun nih Yudi di Lampung ya. Iya, benar. Gimana nih perasaan kamu selama di Lampung? Atau kita ngomong ini dulu deh, first impression dulu deh. First impression, kesan pertama Yudi ketika datang ke STT Mawar Sarul Lampung itu gimana? Saya merasakan di sini nyaman. Terus saya juga bersyukur dapat fasilitas di STT Mawar Sarul Lampung. Dan di sini saya juga dapat belajar dengan abang-abang di sini, teman-teman yang baru, tentang ilmu-ilmu yang mereka sudah dapat. Dan saya mengesankan lah saya bisa berada di sini, Pak. Bersyukur saya bisa berada di STT Mawar Sarul Lampung ini. Iya, Sangat bersyukur karena syukur ya. Wah. lihat fasilitasnya yang udah seperti ini. Nah, saya jadi termotivasi untuk lebih lagi semangat di dalam belajar, di dalam pelayanan, apapun itulah. Tetap saya harus lebih lagi bersyukur. Wah, puji Tuhan. Nah, mengenai selama di Lampung itu sendiri, selama setahun ada di sini, bagaimana pengalaman yang Yudi alami? Selama setahun di Lampung ini saya merasakan memang ada perbedaan juga dalam budayanya, bahasanya. Tapi di situ saya juga belajar, Pak, dalam hal ini. Dan puji Tuhan saya dalam setahun ini bisalah beradaptasi. Beradaptasi. Iya. Kalau dulu sebelumnya agak lebih dingin, sekarang agak panas-panas sedikit lah. Nah, ketika kamu ketemu di kampus dengan mahasiswa yang datang dengan berbagai latar belakang ya, multikultur dan multibahasa, begitu juga dengan perbedaan kebudayaan, artinya kita masuk di lingkungan yang betul-betul pluralis gitu ya, betul-betul berbeda-beda, betul-betul banyak sekali perbedaannya. Nah, ketika ketemu dengan lingkungan seperti itu, gimana nih perasaanmu? Apakah sesulit itukah berbaur, atau kamu nemuin tantangan tersendiri untuk menghadapi itu? Saya malah tertantang, malah saya senang gitu. Dari sebelumnya saya belum pernah ketemu sama teman-teman kan yang dari berbagai daerah seperti ini. Dan saya di situ jadi belajar gitu, gimana budaya mereka, gimana bahasa mereka, dan di situ saya menemukan kalau Indonesia nih luar biasa, Pak. Iya, budayanya. Jadi saya dulu mungkin kenal sama teman-teman yang ada di Pontianak lah kan, yang udah memang orang asli di Pontianak, di Kalimantan ya. Jadi saya menemukan hal yang baru lah dari budaya, bahasa. Dan di situ saya jadi banyak teman, jadi seru lah. Seru. Dari segi pendidikan bagaimana Yudi selama di Lampung ini, selama kamu kuliah di sini, apakah pendidikannya dapat diikuti dengan baik atau kamu ngerasa pendidikan di sini baguskah, bagaimana? Ya, menurut saya pendidikan di Mawar Saron Lampung ini udah luar biasa, Pak. Udah lebih bagus lah menurut saya. Maksudnya dalam segi penugasannya, dalam habis itu pengajarannya dari setiap dosen-dosen itu mempunyai metode-metode yang berbeda-beda, dan di situ saya dapat ilmu dari para dosen-dosen di sini dan abang-abang tingkat juga, dalam juga belajar mereka. Dan di situ saya belajar lah bagaimana belajar lebih baik lagi. Dosen-dosen di sini baik nggak Yud? Iya, Baik puji Tuhan. Baik, semuanya Pak. baik. Baik, Nggak ada yang nggak baik dosennya kan? baik, Pak. Baik. Kok ketawa gitu? Yud? Baik, baik, baik. Iya, Baik ya. Lucu-lucu nggak dosennya Yud? lucu-lucu, Pak. Lucu-lucu. Ada Seru, yang- seru, seru. Seru. Habis itu
lebih jadi gimana ya? Jadi kayak orang tua sendiri lah. Akrab ya. Jadi Ada dosen killernya nggak di sini, Yud? ada. Ada juga dosen killernya. Ada sih. Bukan killer sih mungkin. Bukan kayak dia memang the best lah. The best lah. Siapa tuh? Nggak usah disebut Nggak usah lagi disebut. dah. Nanti Nggak banyak boleh. yang iri kan. Nah, kemudian yuk terakhir sebelum kita menutup obrolan kita, melihat perjalanan Yudi mungkin masih ada panjang ya di selama di STT Mauros Salam. Mungkin 3 tahun lagi minimal Yudi akan ada di sini. Namun kita berkaca dari pengalaman Yudi selama setahun ini dulu, melihat Yudi yang sekarang dan kemudian flashback ke kehidupan Yudi yang dulu yang masih mungkin jauh dari Tuhan. Iya. Bagaimana perasaanmu melihat dirimu yang sekarang nih? Bagaimana Tuhan bawa kamu sejauh ini? Iya, puji Tuhan saya bangga sih lihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang mungkin saya dulu pikirnya saya kerja kantoran nih karena saya SMK akuntansi kan. Atau saya jadi pemain bola karena saya pengen jadi pemain bola. Mau jadi Kapten Subasa kan? Iya, Kapten Subasa Ozora. Mungkin saya enggak tahu lah kalau saya di luar Tuhan jadi apa lah hidup saya atau mau di mana lah saya. Kan sekarang saya enggak tahu lah untuk bawa hidup saya kemana. Tapi di dalam berkaca lihat saya yang dulu dengan yang sekarang, ya sungguh luar biasa lah Tuhan mengubahkan hidup saya. Iya. Memang kata pepatah nih bilang seperti pelangi sehabis hujan. Selalu indah. Iya, selalu indah. Itu Iya. kata pepatah ya Pak ya? Kata pepatah ya. Tapi kan ada lagunya juga itu. Seperti pelangi sehabis hujan. Aduh, suara saya agak fals, gak usah dilanjut. Nanti yang nonton emosi. Nah, iya keren sekali. Saya pernah dengar pepatah juga. Bukan pepatah sih, mungkin hanya seperti quote begitu di internet. Dan saya juga pernah kutip itu jadi caption saya di Instagram. Dan dia katakan begini, Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Iya, Tugas kita hanyalah melangkah mengikuti arahannya. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk Yudi ya, melihat bagaimana pengalaman Yudi, kemudian bagaimana panggilan Yudi datang di saat yang titik terpuruk lah bisa saya katakannya, ketika Yudi kecelakaan, kemudian kehilangan teman segala macam, akhirnya di situ Yudi menemukan kembali panggilan Tuhan. Mungkin memang cara yang Tuhan kasih untuk memanggil Yudi memang cukup keras, tetapi maksud saya adalah mungkin memang Tuhan ngasih jalan yang terbaik buat Yudi, itu yang saya percaya. Amin. Ya, dari Yudi yang kerja mungkin sebagai akuntansi banyak uang tapi hanya untuk diri sendiri, Iya. sekarang bisa melayani, mungkin nggak sebanyak dulu uang ya, Iya, tapi benar-benar. apa ya, kebermaknaan hidupmu bagi banyak orang itu jauh lebih besar Amin. daripada untuk diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Yudi. Terima kasih banyak. Sama-sama Ya, Pak. tetap kuat, semangat untuk kuliahmu di sini ya. Siap, semangat. Semangat, harus semangat kuliah ya. Tugas-tugas jangan lupa dikerjakan. Siap Pak. Ya, terutama tugas saya Yudi ya. Baik Pak. Bercanda. Tidak ada intervensi di sini. Killer. Jadi tetap semangat terus, selesaikan kuliahmu sampai habis supaya kamu bisa pulang ke desamu, ke daerahmu, nanti kamu memajukan di sana ya. Kalimantan butuh pendidikan Amin. yang Siap. sangat pesat ya. Jadi butuh orang-orang hebat yang punya hati untuk ke sana. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menyudahi pertemuan kita kali ini, tidak lupa dan tidak jemu-jemu saya ingatkan bagi kita semua agar supaya tetap dukung kami di channel STT Mauros Saron Lampung ini dengan cara subscribe, share link sebanyak-banyaknya, berikan komentar yang positif untuk kita semua. Dan sekali lagi sebelum juga saya lupa, kepada teman-teman yang mau untuk berkuliah di STT Mauros Saron Lampung tetapi terhambat karena biaya dan lain sebagainya, silahkan hubungi kami di link pendaftaran yang ada di bawah dan juga di kontak person yang ada di bawah. STT Mauros Saron Lampung membuka beasiswa bagi anak-anak desa yang mau kuliah menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendidik.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kalian. Jika kalian nonton video ini, kalian dapat video ini, kalian dengar hari ini, STT Mawar Saron Lampung membuka pendaftaran biaya kuliah diberikan secara beasiswa. Ya, artinya teman-teman yang datang ke sini akan dibiayasiswai secara penuh, baik uang asrama, uang kuliah akan dibayarkan oleh donatur. Jadi teman-teman silahkan datang, daftarkan diri kalian untuk berkuliah di STT Mawar Saron Lampung. Yudi, terima kasih banyak Pak. sudah Sama-sama, berkunjung Pak. ke studio STT Mawar Saron Lampung. Next time kita ketemu lagi, mungkin boleh ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman Yudi bersama Tuhan, ya. Mungkin kita akan cerita lebih panjang tentang bagaimana Yudi di STT Mawar Saron Lampung, ya. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak Yudi sudah datang. Terima kasih Sama-sama. juga teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini. Mungkin sebelum kita say goodbye, Yudi ada pesan-pesan untuk yang nonton. Mungkin keluarganya nonton nih nanti dari Kalimantan nih. Sedikit pesan-pesan dari teman-teman dan keluarga, dan dari saya, tetap semangat, jangan pernah lupa kepada Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, God bless you. puji Tuhan, keren sekali. Oke teman-teman, begitu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Tetap di podcast STT Mawar Saron Lampung dalam acara Anak Desa Pengen Pengen Sarjana. Sarjana.